balik lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian dari Podcast Rakyat. TNI diperintahkan jaga kejaksaan, apakah ini urgensi atau intervensi? Sebanyak 6.000 personel TNI dikerahkan untuk pengamanan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Meskipun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harly Siregar mengatakan bahwa pengamanan tersebut hanya sebatas sinergi antar lembaga dan tak terkait dengan pengusutan suatu perkara. Namun, pengamanan tersebut tetap dipertanyakan publik, sebab sebelumnya sempat viral kasus penguntitan kejaksaan yang dilakukan oleh polisi. Untuk apa sebenarnya penempatan ribuan tentara tersebut? Kenapa kejaksaan tidak meminta polisi yang melakukan pengamanan? Sangat menarik, mari kita simak penjelasan tentang alasan ini. Netizen di rumah, keputusan yang diambil oleh Panglima TNI untuk menempatkan satuan tugas TNI di institusi kejaksaan, baik itu Kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Negeri. Sebelumnya kita update dulu ya tentang surat dari Panglima TNI terkait dengan pengamanan kejaksaan ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang mau diamankan? Sebenarnya kalau mau diamankan nih ya, payung hukumnya yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Kejaksaan, yang mana di situ sudah ada lembaga yang namanya Kejaksaan Agung Pidana Militer. Berarti otomatis kan di situ bintang 2 TNI kan. Kemudian yang menarik juga dalam Undang-Undang TNI ini ada penempatan militer aktif jabatan sipil, baik kementerian ataupun lembaga, yang mana di situ termasuk Mahkamah Agung, Kamar Militer, dan juga Kejaksaan Agung Pidana Militer. Dalam operasi militer selain perang juga dicantumkan. Jadi Panglima TNI beserta Jaksa Agung melakukan Memorandum of Understanding. Yang menarik tentu saja dari penempatannya. Penempatan militer itu satuan tempur dan satuan bantuan tempur di Kejaksaan Negeri 1 Regu. Kemudian di Kejaksaan Tinggi itu 1 peleton atau 1 regu yang terdiri dari 10 orang. Jadi berapa banyak kabupaten di Indonesia ya kan? Sekitar 500-an ya. Kemudian Kejaksaan Tinggi sekitar 34 sampai 36 provinsi. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 6.000-an personil tuh untuk mengamankan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Jadi kalau disetarakan ya sekitar 2 brigade atau sentimen. Nah, ini nih yang pantas jadi tanda tanya publik. Sedangkan mungkin publik masih ingat dengan kejadian saat Jaksa Agung Muda dikuntit. Yang mana ternyata setelah ditangkap itu adalah anggota kepolisian dan saat itu juga bertepatan dengan saat penyelidikan kasus timah. Ini sangat menarik. Kemudian artinya ya, Kejaksaan Agung ini tidak nyaman sehingga meminta bantuan terhadap TNI. Nggak mungkin kan TNI menugaskan personilnya secara resmi sampai ditandatangani oleh asisten operasi Kasat. Makanya operasinya terbuka, artinya kan pengamanannya juga terbuka ya. Pikiran saya ini pasti ada perintah presiden juga terhadap kejaksaan untuk pengamanan oleh militer. Padahal sebenarnya juga ada MOU pengamanan kejaksaan dengan kepolisian. Kenapa tidak menggunakan kepolisian? Bisa jadi karena ada trauma penguntitan yang sampai diikuti bahkan juga diawasi oleh institusi negara. Menurut asumsi saya bisa benar juga, bisa juga salah. Saya kira Presiden Prabowo ini eksistensinya itu memberantas korupsi dengan mengandalkan Kejaksaan Agung, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena hampir di seluruh dunia ini korupsi itu ditangani oleh kejaksaan kecuali memang ada situasi yang abnormal, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, pertanyaannya, apakah ada rencana Presiden membubarkan kemudian memfungsikan Kejaksaan untuk memberantas korupsi? Karena bisa jadi Presiden tidak nyaman dengan KPK yang ada saat ini, karena seperti yang kita ketahui, seleksinya KPK ini yang dilakukan pada masa ujung pada pemerintahan Jokowi. Kan sebenarnya ini nggak boleh ya, karena seharusnya diserahkan juga pada Presiden yang baru. Karena apa? Keterlibatan Polri dalam masalah korupsi ini dianggap besar. Sehingga mungkin Presiden dalam beberapa kasus tidak nyaman dan segala macamnya.
Karena tidak mungkin juga ya, tidak ada permintaan dari Jaksa Agung kepada TNI itu, sudah pasti melaporkan terhadap Presiden. Jadi kalau ditarik dari benang merahnya, Pak Prabowo di sini sama sekali tidak percaya pada institusi kepolisian. Makanya banyak juga purnawirawan Polri merasa bahwa titik kepercayaan orang terhadap Polri itu sangat rendah. Ini kan resmi ya, laporan Komnas HAM, lembaga yang paling banyak dilaporkan itu adalah kepolisian, yang mana ada di urutan nomor 3, tertinggi dalam berbagai masalah yang dilaporkan. Maka dari itu juga katanya banyak purnawirawan itu menuntut supaya Presiden segera mengganti Listio Sigit. Karena gara-gara mempertahankan seseorang, institusinya jadi dinilai buruk hanya karena bagaimanapun kita harus menyelamatkan institusi negara. Seperti yang dibilang oleh Sigit ya, ikan busuk itu dari kepalanya, maka yang dipenggal adalah kepalanya. Nah, sedangkan dia sendiri sampai sekarang tidak mundur-mundur. Padahal sudah melewati beberapa kasus seperti kasus Verdi Sambo, dugaan judi online, ada banyak dugaan-dugaan bisnis ilegal, kemudian ada juga kasus bekas Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dan juga narkoba. Atasan Jenderal Bintang 2 itu kan polisi ya. Oke, kita flashback kepada masalah yang udah berlalu, yaitu masalah Verdi Sambo. Yang mana atasannya Kapolri berarti memang busuk dari atasannya ya. Tapi kenapa Listio Sigit ini tidak mundur-mundur? Kan sama juga pada kasus Teddy Minahasa, kok seolah kasus ini baru terungkapnya. Oh, ternyata Polri tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Dalam kasus narkoba juga, karena tokohnya Kapolda Sumatera Barat mau dipindahkan ke Jawa Timur, ternyata terindikasi seperti itu. Akhirnya dipecatlah dua-duanya. Artinya bukan terindikasi, tapi dinyatakan bersalah dalam waktu yang bersamaan. Publik pun pasti melihat ya, ini nih nggak jalan organisasi kepolisian. Jadi kemungkinan Prabowo juga nggak percaya dengan institusi ini, apalagi ditugaskan untuk mengamankan kejaksaan. Belum lagi, sekarang ada proses pembahasan RUU KUHP tentang revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan. Di situ juga jelas ya, benturan pertarungan kewenangan di mana polisi sepertinya ada dugaan ingin menguasai penyidikan atau penyidikan tunggal. Padahal di seluruh dunia ini tidak ada penyidikan tunggal. Penyidik itu banyak macamnya, misal menghadapi WNA yang masuk wilayah Indonesia, penyidiknya imigrasi. Barang-barang legal, penyidiknya bea cukai. Di militer pun ada penyidiknya, yaitu pegawai negeri sipil, dan lainnya kan begitu. Menguasai semuanya ini persoalan pertarungan kewenangan, di mana kejaksaan dengan kepolisian itu benturannya keras. Maka mungkin kejaksaan minta bantuan militer untuk menghadapi institusi tetangganya. Seperti kemarin, mobil rantis kepolisian keliling Kejaksaan Agung. Itu kan publik juga tahu ya, bahkan rekamannya tersebar lewat CCTV. Jadi publik kan bertanya-tanya, ini ada apa sih? Dari situ kepolisian harus introspeksi diri karena dalam kasus ini membuat citranya negatif. Indonesia bisa saja ada dalam situasi genting, artinya Presiden akan memberantas korupsi dan bisnis-bisnis ilegal yang patut diduga dibackingi oleh oknum-oknum yang lain sehingga harus dihacking oleh militer.